Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 6. Bagaimana kabarnya pada minggu ini? Semoga kalian tetap baik-baik semua dan tetap semangat untuk belajar. Utamanya belajar pelajaran PAI dan pada umumnya pelajaran semuanya. Oke, untuk kali ini kita sudah sampai pada pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat ini akan membahas tentang zakat. Nah, zakat bagian yang pertama ini kita nanti akan membahas makna zakat dan zakat fitrah. Oke ya, jadi nanti makna zakat itu apa dan zakat fitrah itu bagaimana akan kita bahas berikut ini. Oke, kita lanjutkan tentang zakat. Nah, sebelum kita membahas tentang zakat, ini ada gambar. Ada gambar dua anak ini yang sedang membawa bungkusan, ya ini adalah beras zakat dan akan diberikan kepada panitia zakat. Ini panitia zakatnya. Nah, ini biasanya termasuk zakat fitrah. Ya, kemudian nanti zakat itu apa? Yuk kita lanjut pembahasan tentang zakat. Nah, zakat itu menurut bahasa ini adalah artinya bersih, suci, subur, atau berkembang. Jadi bisa dipilih salah satu. Zakat bisa berarti bersih, zakat bisa berarti suci, zakat bisa berarti subur, zakat bisa berarti berkembang. Kemudian zakat menurut istilah pengertiannya adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerima dengan syarat tertentu. Jadi pengertian zakat itu adalah kita memberikan kadar harta tertentu. Nah, memberikannya kepada siapa? Memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima. Jadi tidak semua orang yang kita berikan zakat itu, tapi hanya orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Dan dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi ada beberapa syarat. Kalian masih ingat zakat itu termasuk rukun iman apa rukun Islam? Oke, zakat itu termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang ketiga. Kita ingat rukun Islam yang pertama itu adalah syahadat, rukun Islam yang kedua adalah sholat, rukun Islam yang ketiga adalah zakat, rukun Islam yang keempat adalah puasa, dan rukun Islam yang kelima adalah haji. Jadi zakat ini termasuk rukun Islam yang ketiga. Kemudian zakat itu hukumnya adalah wajib. Nah, diwajibkannya zakat ini dimulai pada tahun 2 Hijriah. Jadi mulai tahun 2 Hijriah sampai sekarang zakat itu wajib bagi kita. Pengertiannya wajib itu bagaimana? Wajib itu ya kalau kita mengerjakan zakat berarti kita mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkan zakat berarti kita akan berdosa. Itu pengertian dari wajib. Jadi zakat itu kita harus mengeluarkannya. Sekarang tentang dalil zakat. Dalil zakat itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 77. Bunyinya bagaimana? Bunyinya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya wa aqimu dan dirikanlah as-sholata sholat wa atu dan keluarkanlah az-zakata zakat. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Nah, itu termasuk di dalam surat An-Nisa ayat 77. Nanti bisa dicek di dalam Al-Qur'annya masing-masing. Itu dari zakat. Selanjutnya tentang pembagian zakat. Zakat itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Oke, zakat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada zakat fitrah. Yang kedua ada zakat mal.
kalau zakat fitrah ini untuk membersihkan atau untuk mensucikan jiwa kita, ini zakat fitrah. Kalau zakat mal itu untuk membersihkan atau mensucikan harta kita. Jadi kalau fitrah itu untuk mensucikan jiwa, mal itu untuk membersihkan harta. Ada dua macam zakat itu ya. Oke. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu tentang zakat fitrah. Kalian tahu zakat fitrah itu apa? Tidak ada yang tahu? Oke. Zakat fitrah itu pengertiannya adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lain menjelang Idul Fitri atau saat bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah itu pengertiannya adalah kita mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lain. Jadi yang dikeluarkan beras atau makanan pokok lain, ya yang makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Kalau di daerah saya makanan pokoknya itu beras. Berarti saya zakat fitrahnya juga dengan mengeluarkan beras. Kalau mungkin di daerah lain itu makanan pokoknya misalnya sagu, maka daerah lain tersebut zakat fitrahnya juga sagu. Jadi zakat fitrah itu intinya yang kita keluarkan atau kita itu memberikan bahan makanan pokok yang berlaku di daerah tersebut. Nah, memberikannya itu ketika Idul Fitri atau saat bulan Ramadan. Jadi boleh ketika menjelang ya, ketika menjelang Idul Fitri. Jadi bukan Idul Fitrinya tapi sebelum Idul Fitri atau menjelang Idul Fitri. Atau diberikan pada bulan Ramadan, baik di awal Ramadan boleh, di pertengahan Ramadan boleh, di akhir Ramadan juga boleh. Itu pengertian zakat. Selanjutnya, besaran zakat. Jadi zakat itu besarnya adalah 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu sekitar 2,5 kg. Atau ada yang berpendapat 2,7 kg. Atau ada juga untuk yang lebih hati-hati berpendapat 3 kg. Nah, antara 2,5 kg, 2,7 kg, atau 3 kg itu sama-sama sah untuk mengeluarkan zakat. Besaran zakat bisa 2,5 kg, bisa 2,7 kg, bisa 3 kg. Atau kalau pakai takaran liter itu sebesar 3,5 liter makanan pokok yang berlaku pada daerah tersebut. Kemudian fungsi dari zakat itu atau zakat fitrah maksudnya fungsinya adalah untuk mensucikan jiwa. Jadi fungsi dari zakat fitrah itu agar jiwa kita menjadi suci. Kita lanjutkan ya. Tadi pengertian sudah, besaran zakat juga sudah, fungsi zakat juga sudah. Kita lanjutkan terkait dengan pengertian atau yang berkaitan dengan zakat. Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat itu namanya muzakka. Jadi muzakka itu adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Kemudian kalau orang yang berhak menerima zakat itu namanya mustahik. Jadi mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Kebalikan dari muzakka tadi. Kalau muzakka itu yang wajib mengeluarkan, kalau mustahik yang berhak menerima. Kemudian orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi zakat itu namanya amil. Jadi ketika ada orang yang mengumpulkan kemudian setelah itu membagikan zakat fitrah dan itu merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah, itu namanya adalah amil. Tugasnya amil apa? Ya tugasnya mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah tersebut. Kemudian niat zakat fitrah, ini niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Itu niatnya. Jadi ketika kita akan
memberikan zakat kepada amil, kita harus meniatkan. Tentu niatnya ini di dalam hati. Bagaimana bunyi niatnya? Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatul fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kemudian orang-orang yang diwajibkan zakat sekarang. Jadi ketika orang yang disebutkan di bawah ini nanti sudah wajib zakat. Yang pertama, orang tersebut beragama Islam. Jadi semua orang yang beragama Islam, baik itu besar, kecil, laki-laki, perempuan, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau yang beragama non-Islam itu tidak wajib zakat fitrah. Kemudian selanjutnya, orang itu masih hidup sampai akhir bulan Ramadan. Ingat, hidup sampai akhir bulan Ramadan. Batasannya akhir bulan Ramadan apa? Batasannya adalah ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Sebagai contoh, misalnya besok itu waktunya Idul Fitri. Nah, akhir bulan Ramadan berarti hari ini ketika matahari terbenam. Jadi kalau ada orang yang hidup melewati matahari terbenamnya di akhir bulan Ramadan, maka dia wajib zakat fitrah. Kalau misalnya sore sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, orang tersebut meninggal dunia dan hidupnya itu tidak sampai pada matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka orang tersebut tidak wajib zakat. Termasuk juga orang yang lahir. Jadi orang bayi yang lahir itu wajib zakat atau tidak? Ya tergantung lahirnya itu kapan. Jika lahirnya itu sore sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka dia wajib zakat. Tapi kalau lahirnya itu malam setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, berarti dia tidak wajib zakat. Jadi batasannya adalah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Kemudian orang yang wajib zakat fitrah lagi yaitu jika mempunyai penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi penghasilannya cukup untuk kebutuhan dia dan keluarganya sehari-hari. Jika itu tidak cukup, tidak mencukupi kebutuhan, ya tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu orang-orang yang wajib zakat fitrah. Jika ketiga-tiganya ini terpenuhi, berarti orang tersebut sudah atau harus mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya waktu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan kapan? Zakat fitrah ini waktunya dikeluarkan itu ada bermacam-macam. Ada waktu jaiz. Waktu jaiz itu waktu yang mubah, waktu yang boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mulai kapan? Mulai awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Itu waktu jaiz. Jadi misalnya mengeluarkan zakat fitrah tanggal 1 Ramadan. Itu boleh ya, jaiz untuk mengeluarkan Ramadan. Untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ada juga yang kedua waktu wajib. Waktu wajib itu pengeluarannya atau waktunya adalah setelah terbenam matahari di akhir Ramadan. Jadi kalau kita itu masih hidup sampai setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, maka kita wajib mengeluarkan zakat fitrah seperti yang saya sebutkan tadi. Berarti kalau kita mengeluarkannya setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, berarti kita memasuki waktu yang wajib. Yang ketiga ada waktu yang afdol. Waktu yang afdol itu waktu yang lebih utama. Jadi mengeluarkan zakat fitrah lebih utama atau lebih afdol itu sesudah sholat subuh sampai menjelang sholat Id. Jadi setelah sholat subuh tanggal 1 Syawal itu, ya. Jadi ketika subuh 1 Syawal itu waktu yang afdal untuk mengeluarkan zakat fitrah sampai sebelum dilaksanakannya sholat Id.
Kemudian waktu yang haram, artinya tidak dianggap zakat fitrah itu jika kita membayarkan zakat itu sesudah sholat Idul Fitri. Jadi kalau kita sudah sholat Id kemudian akan zakat fitrah, maka pemberian kita itu tidak dianggap zakat fitrah, tetapi hanya dianggap sedekah biasa. Itu adalah beberapa waktu terkait dengan zakat fitrah. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, hukum mengeluarkan zakat itu adalah wajib. Dan zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga. Kesimpulan yang kedua, zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu untuk mensucikan jiwa, zakat mal itu untuk mensucikan harta. Kemudian kesimpulan yang ketiga, zakat fitrah itu diwajibkan kepada semua umat Islam, baik besar atau kecil, yang masih hidup di akhir bulan Ramadan. Kesimpulan yang terakhir, zakat fitrah itu berupa makanan pokok pada tempat tersebut dan dibagikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Oke ya, itu kesimpulan kali ini. Semoga bermanfaat penjelasan tentang zakat dan zakat fitrah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.